Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini, jam ini dan saat ini kita dapat bersama-sama untuk melanjutkan perjuangan kita dalam hidup ini, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar atau mempelajari tentang urgensinya terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan, tidak ada kebersamaan tanpa persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah. Dalam era globalisasi saat ini, di mana terasa semakin mengecil ibarat hanya sebuah kota kecil, apa yang terjadi di belahan dunia dan dengan mudah dan dalam waktu yang cukup cepat dapat kita akses, ada kecenderungan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah sebagaimana perekat persaudaraan semakin mudah. Orientasi materi lebih dominan sebagai motivator. Banyak aktivitas menambah renggangnya silaturahmi dan persaudaraan. Upaya pengembangan persaudaraan muslim hanya dalam batas kelompok-kelompok kecil yang pada akhirnya terperosok ke dalam lingkup sektarianisme eksklusif yang dapat merugikan masa depan pengembangan ukhuwah Islamiyah. Padahal secara makro ukhuwah persaudaraan Islam sangat diperlukan untuk mensukseskan misi muslim di dunia, misi kehambaan dan misi kekhalifahan, berbuat kesejahteraan di muka bumi atau rahmatan lil alamin. Inilah tantangan yang berada di hadapan umat Islam, bagaimana menciptakan dan memberdayakan prinsip ukhuwah Islamiyah ini agar membumi untuk mengantisipasi berkembangnya ukhuwah jahiliyah yang bertentangan dengan fitrah manusia. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pengertian ukhuwah Islamiyah menurut Imam Hasan Al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Ada beberapa tingkat tahap menuju ukhuwah. Satu, ta'aruf. Ta'aruf biasa kita lakukan, yaitu saling mengenal antara kita satu sama lain. Saling mengenal antara kaum muslimin merupakan wujud nyata ketaatan kepada perintah Allah SWT yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang nanti oleh para siswa dapat Anda buka sendiri dalam Al-Quran
dibaca, dipahami. Ayat 13 dari surat Al-Hujurat tersebut. Artinya sedikit kita sampaikan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Lita'arafu, yaitu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua, tafahum, yaitu kita saling memahami kebutuhan kita masing-masing, memahami kebutuhan teman kita, saudara kita, yaitu kita saling memahami. Hendaknya seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar bisa bersegera memberikan pertolongan sebelum saudaranya meminta, karena pertolongan merupakan salah satu hak saudaranya yang harus ia tunaikan. Artinya kita harus paham lingkungan kita masing-masing. Apa kebutuhan teman kita di sekeliling kita? Apakah perlu pertolongan atau tidak? Nah, kita sebagai sesama muslim harus saling memahami kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Kalau saudara perlu dibantu, kita harus bisa membantu, harus mampu membantu bagaimanapun caranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu kita harus saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling menolong dalam iman dan takwa, dan jangan kita saling menolong dalam suatu kejahatan. Oleh karena itu saling tolong menolong dalam hal kebaikan itu adalah salah satu yang mendatangkan pahala bagi kita dan akan bermanfaat bagi kita di hari kiamat nanti. Para siswa sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini dimuliakan Allah karena kita adalah orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu itu dibanggakan oleh Allah SWT. Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang wajib kita lakukan di dunia ini untuk memakmurkan dunia, karena kita adalah khalifah di muka bumi. Yang ketiga, ta'awun, saling menolong. Setiap orang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, pasti memerlukan pertolongan orang lain, apalagi untuk umat. Dalam ilmu pengetahuan kita itu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain. Tidak bisa semua kita selesaikan sendiri. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Yang keempat, takaful, saling menanggung. Inilah tingkat paling tinggi perwujudan ukhuwah Islamiyah. Kemauan menanggung orang lain, bukan saja secara material, tetapi lebih dari itu, resiko raga dan jiwa. Hanya mungkin kalau benar-benar ada komitmen
persaudaraan dan kecintaan kepada saudaranya. Kisah korban perang zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana realitanya? Dalam praktek kehidupan apa yang diajarkan untuk membina ukhuwah Islamiyah itu tidaklah semudah seperti yang diharapkan. Karena banyaknya perbedaan, kepentingan begitu mudahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara sesama manusia, antara manusia dalam kehidupan untuk mencapai suatu kepentingan, apalagi kepentingan dunia. Berikut beberapa ilustrasi. Kita ini selalu rela dan ridho dengan kesuksesan yang diraih oleh orang non-muslim. Tetapi ketika tetangga, teman, kerabat kita yang sesama muslim sukses melebihi diri kita, kita sering iri dan dengki dengannya. Benarkah? Mengapa bukan saya? Masya Allah. Betul tidak siswa semuanya? Kadang kita iri dengan kesuksesan teman kita sendiri, dan dengan orang non-muslim kita malah rela. Nah, untuk itu sebagai bukti rasa ukhuwah Islamnya, kita harus bangga, harus senang kalau teman kita senang, harus bahagia kalau teman kita bahagia, dan kita susah kalau teman kita juga susah, atau teman susah kita juga ikut merasakan susahnya. Begitu. Itulah dalam ikatan ukhuwah Islamnya, kita harus saling merasakan. Salah satu terapinya apabila ada seseorang yang sukses, usahanya, perusahaannya banyak, mobilnya mewah, istrinya cantik, anaknya soleh, lebih ridho mana hati Anda? Dia seorang muslim atau dia seorang non-muslim? Kita ini sangat bertoleransi kepada umat agama lain, akan tetapi kepada sesama muslim beda kunut dan tidak kunut saja kadang sudah menjadi suatu permasalahan yang kita gunjingkan. Hanya perbedaan cara kita beribadah kadang menjadi sesuatu yang menjadi keretakan, kerenggangan kehidupan di masyarakat. Masya Allah. Padahal semuanya menyembah pada Allah yang sama, beribadah dengan tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga, tetap saling menghargai ukhuwah Islamiyah sesama muslim, harus kita jaga. Al-Kisah, ketika akan melaksanakan sholat tarawih, ada dua kelompok yang saling berbeda pendapat. Kelompok pertama ingin melakukan dengan 23 rakaat, sedangkan kelompok kedua ingin melakukan dengan 11 rakaat. Kemudian kedua kelompok itu menanyakan ke Syekh Hasyam Al-Banna, dan beliau menjawab, pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Sesungguhnya sholat tarawih itu hukumnya sunnah, sedangkan menjaga kerukunan atau ukhuwah Islamiyah itu hukumnya wajib. Sehingga antara wajib dan sunnah harus kita mendahulukan hal yang wajib. Sekarang ini banyak penceramah, dai, kiai, ustaz yang lebih sering mengungkapkan perbedaan daripada beribu-ribu persamaan antara sesama muslim, dan orang yang senang mengungkit-ungkit perbedaan itu akan selalu ada sepanjang zaman. Karena persamaan dan perbedaan sebenarnya adalah banyak persamaan daripada perbedaan kita sesama muslim. Ada dua hal utama yang memecah ukhuwah Islamnya, adalah dengki dan merasa paling benar. Oleh karena itu, sikap rendah hati merupakan langkah yang sangat penting dalam mengatasi perbedaan pendapat.
dengan pemikiran bahwa apa yang kita ketahui jauh lebih sedikit dibanding yang diketahui, dibanding yang tidak kita ketahui. Sebanyak-banyaknya yang kita pelajari jauh lebih sedikit dibanding yang belum kita pelajari. Berapa hadis dan tafsir yang kita baca ternyata sangat dibanding yang ditulis para ulama. Perbedaan-perbedaan itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Artinya sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Saat dimana Islam di puncak kejayaannya, ada andai saja itu suatu hal yang kecil sudah dari dulu bisa dihilangkan oleh sahabat-sahabat Nabi serta imam-imam besar Islam, maka adalah suatu hal yang lucu apabila saat ini ada seorang yang kita hanya ajaranku yang paling benar, sedang yang lain salah. Para siswa semuanya yang kita cintai dan kita banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah Imam Syafi'i dikenal berkunut saat sholat subuh, sedang Imam Hanafi tidak. Suatu saat Imam Syafi'i berkunjung ke tempat Imam Hanafi. Saat sholat subuh, semua murid Imam Hanafi sudah siap akan melakukan kunut karena Imam Syafi'i yang bertindak sebagai imam. Namun Imam Syafi'i tahu dia sedang berada di tempat yang biasa tidak berkunut, maka Imam Syafi'i menghormatinya dan tidak melakukan kunut saat sholat subuh tersebut. Di Indonesia sering diceritakan Buya Hamka di pondok pesantren. Siapa yang berani mengatakan mushaf Al-Quran yang kita baca sehari-hari adalah bid'ah? Padahal jelas-jelas mushaf Al-Quran tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Mushaf Al-Quran baru dibukukan saat Khalifah Utsman bin Affan. Berarti sudah berjarak 2 khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar. Belum ada mushaf, dan baru pada Khalifah Utsman bin Affan mushaf Al-Quran itu ditulis atau dikumpulkan oleh panitia yang dibentuk oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan ayat suci Al-Quran yang dulu masih tercerai-berai di antara kulit, batu, tulang yang digunakan untuk menulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Siapa pula yang berani mengatakan jam penunjuk waktu yang kita gunakan sehari-hari, penentuan waktu sholat waktu adalah bid'ah? Padahal jelas-jelas jam diciptakan ilmuwan Muslim di abad ke-4 Hijriah, berarti 400 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Masih banyak contoh lain yang sejenis yang dapat kita pelajari. Namun karena keterbatasan waktu, marilah selalu kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Muslim mesti mempraktekkan ajaran rendah hati atau tawadhu, tetapi tidak rendah diri. Karena rendah hati dan rendah diri itu suatu yang berbeda. Kita harus selalu meningkatkan kualitas ibadah mahdhuf agar berpengaruh positif pada perilaku keseharian atau ukhuwah. Pengalaman di forum ukhuwah Islamnya, tidak banyak ada
yang bersedia menjadi pengurus, apalagi ketua. Tidak semulus seperti harapan. Merasa paling benar sering muncul, terasa sangat dibutuhkan sewaktu ada masalah pemurtadan. Diperlukan kesediaan generasi yang cerdas, sabar, wawasan yang luas, serta punya hati yang istiqomah. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tentang ukhuwah Islamiyah ini dapat kita kembangkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rahmatan lil alamin di dunia ini akan terwujud, dan kita semuanya nanti dalam kehidupan di dunia ini, dalam kebersamaan, baik dalam ibadah, dalam urusan sosial, selalu dapat mengutamakan kebersamaan, atau kita selalu dapat menjaga ukhuwah Islamiyah. Demikian, banyak kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.